Hai guys, balik lagi ke Klik Kulik, tapi kali ini Klik Kuliknya beda banget. Soalnya bintang tamunya bikin merinding. Soalnya ini bukan selebriti, bukan sosialita, tetapi seorang pakar hukum dan juga ada ini besti aku, pengusaha dan sosialita juga ya berarti ya. Nah, hari ini pembahasannya emang agak berat karena aku juga penasaran, pengen banget menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen yang masuk ke DM-DM aku, ke DM-DM Teseli juga, dan yang bisa berkapasitas untuk menjawab hanya Mbak Melisa. Jadi selamat datang, di sini ada Mbak Melisa Anggreni, kuasa hukum dari para korban MUID, dan juga ada Teseli Giovanni, pemilik Rajang Bali dan Batik Terusmi, dan juga mantan Provincial Director Bali. Udah mantan ya? Oke, udah jadi mantan ya. Nah, sekarang kita langsung aja nih ya, tanpa basa-basi Mbak Mel. Prosesnya, proses hukum gimana perkembangannya? Sekarang udah sampai mana? Iya, jadi kan kita laporan itu waktu itu Mbak Sally juga ikut ya, waktu ngelaporin ada korban juga tuh tanggal 7 Agustus 2023. Iya. Gitu. Nah, proses kemudian setelah dilakukan penyelidikan namanya, pelaporan itu kita ada namanya olah TKP ya. Sudah datanglah kita ke hotel tempat dilakukannya karantina itu. Oh, jadi sudah ada olah TKP? Sudah habis pelaporan ya? Habis pelaporan, ya? kemudian naik ke proses penyelidikan dulu dong, ya kan, berita acara informasi namanya. Jadi para korban, saksi-saksi, termasuk ada Mbak Sally, waktu itu kan sempat juga Polda mengundang Koryo ya. Nah, itu sudah diambil keterangannya, setelah itu lengkap dilakukanlah yang namanya olah TKP. Kita datang itu ke hotel, kita lihat bagaimana sih sebenarnya ruangan yang dilakukan, tempat dilakukannya body checking. Ternyata bukan ruangan, ternyata benar seperti yang disampaikan oleh korban kepada kami, itu bilik. Gitu. Sebuah bilik yang dibuat dari sekat ya? Ya, sekat. Jadi hanya disekat-sekat, orang luar masih bisa lihat ke dalam, orang dalam bisa lihat keluar. Selesai olah TKP, dilakukanlah gelar perkara oleh Polda Metro Jaya dari PPA. Kemudian mereka tetapkan bahwa ternyata benar memang perbuatan pidana terkait dengan pelecehan seksual yang kami laporkan tersebut, dugaan pelecehan seksual tersebut memang ada unsur pidananya. Oh, gitu. Berarti udah ada unsur pidananya nih. Udah, langsung naik proses lagi gitu. Jadi kalau orang pada bertanya naik gak sih prosesnya? Naik prosesnya. Lanjut ke penyidikan. Nah, dalam proses penyidikan ini dipanggil lagi oleh Polda Metro Jaya, saksi-saksi, korban, lanjut lagi tuh prosesnya sama seperti pada proses penyelidikan. Gitu. Nah, tapi bedanya di dalam proses penyidikan ini seluruh bukti juga sudah diambil, bahkan ada yang sudah disita. Bukan saja hanya korban, saksi, tapi terlapor pun juga sudah dipanggil gitu. Oh, jadi terlapor udah dipanggil. Sudah. Kalau boleh tahu nih, untuk menjawab pertanyaan dari para netizen juga, ada berapa orang terlapor sih Mbak? Kita waktu itu ngelaporin 3 ya. 3. Ownernya MUID yaitu Poppy Capella. Oke. Lalu dari Direktur PT Capella ini yaitu Safa, kita juga sudah laporkan. Kemudian yang ketiga COO-nya itu Sarah. Itu kita sudah laporkan juga. Dan ketiga-tiganya ini sudah dipanggil dan sudah diambil keterangannya di Polda Metro Jaya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana orang-orang yang ada di dalam lokasi tempat dilakukannya body checking itu juga sudah, Mbak. Jadi orang-orang yang ada di bilik, orang-orang yang ada sekitaran, orang-orang yang memiliki kewenangan sehingga hal tersebut bisa terjadi. Karena kan kata korban tidak pernah ada di rundown acara, tidak pernah ada di agenda, tapi kok akhirnya semua kontestan itu dilakukan yang namanya body checking. Body checking. Gitu. Jadi sedikit summary ya guys, bahwa body checking ini tidak ada dalam rundown acara. Jadi sebagai provincial director pun sempat dikirimin rundown, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi dalam rundown itu tidak ada, cuman adanya koreografi. Tiba-tiba kontestan ini disuruh bawa gaun dengan alasan mau fitting, tetapi di dalam bilik itu ternyata mereka disuruh melepaskan busana dan difoto-foto ya. Ya, itu ada beberapa yang difoto ya. Kalau saya tidak salah 5 orang. 5 orang yang difoto. Dan 4 orangnya itu ada dari korban yang sudah menyampaikan kepada kami Koryo. Walaupun kita kan sempat dengar juga waktu itu kontestan-kontestan lain ada juga yang bersuara
mereka tidak merasa menjadi korban. Tetapi bisa kami simpulkan dari yang mereka sampaikan, mereka juga tidak membantah bahwa mereka mengalami body checking. Hanya yang berbeda terkait rasa aja nih. Dan kita tidak bisa memaksakan bahwa kalau mereka tidak merasa ya sudah tidak apa-apa. Berarti pengalaman body checking ini ada, sama-sama dilepas busananya juga, tetapi para finalis yang tidak merasa dilecehkan ini punya rasa yang berbeda. Ya, rasanya berbeda. Ya, dalam arti ada yang merasa dilecehkan dan ada yang tidak merasa dilecehkan. Jadi terbagi dua nih ya. Nah, kalau bicara lagi tentang proses hukum, sebenarnya pasal apa sih yang waktu itu kami tekan dan dorong kepada pihak Polda gitu. Karena ada kejadian diambilnya foto dalam body checking, kemudian dugaan pelecehan ini juga dilakukan kepada para kontestan, dan kontestan ini berada di dalam ruang lingkup karantina yang diadakan secara resmi oleh Miss Universe Indonesia. Even hari ini kalau saya tidak salah tanggal 12 Agustus mereka juga lisensinya sudah dicabut. 12 Agustus sudah dicabut. Sudah dicabut. Nah, kemudian proses mereka dilakukannya body checking terhadap si para kontestan ini itu sudah melanggar hak-hak mereka sebagai perempuan, dan itu diatur di dalam Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kami melaporkan itu ada pasal 5 terkait dengan kekerasan non fisik, pelecehan seksual non fisik. Jadi kayak kita sekedar mengucapkan kata verbal yang fungsinya menyinggung harkat dan martabat seseorang, alat kelamin dan lain sebagainya, siul-siul yang nggak jelas untuk melecehkan, itu udah bisa dipidana. Nggak cowok, nggak cewek ya? Nggak cowok, jadi nggak tidak ada cewek. gender ya? Nggak ada gender. Jadi cowok pun juga bisa merasa dilecehkan, nggak hanya perempuan ya? Iya. Nah, kemudian pasal 6. Pasal 6 ini terkait pelecehan fisik. Nanti aku mau fokus di pasal 6, tetapi ada pasal yang ketiga, kita lewat dulu. Pasal ketiga ini pasal nomor 14. Nah, pasal 14 ini terkait dengan digunakannya alat elektronik. Nah, ini akan bertambah lagi kalau di dalam proses mereka melakukan pelecehan ini ada menggunakan media elektronik, di foto dengan handphone atau di video dengan handphone, itu bisa dikenakan lagi pasal 14 gitu. Nah, kalau dilakukan di dalam relasi kuasa, seperti yang kita tahu kan orang-orang bilang, kok mau-maunya sih dilecehkan? Oh, ntar dulu, mereka bukan berada di dalam situasi yang netral, yang mereka bisa memutuskan sendiri. Mereka berada di dalam relasi kuasa antara penyelenggara dengan kontestan. Nah, itu ada pasal pemberatan lagi, ditambahkan 1/3 hukumannya gitu. Kalau yang tadi non fisik ada yang 9 bulan, lalu fisik itu sampai 12 tahun ya hukuman penjaranya. Nah, kalau dia menggunakan media elektronik itu tambah 1/3 gitu. Kalau media elektronik 4 tahun tambah 4 tahun. Nah, kalau dia itu di dalam relasi kuasa tambah 1/3. 1/3. Kalau dilakukan lebih daripada satu orang tambah lagi berulang 1/3, ya berarti namanya. Itu tambah berapa lagi? 1/3. 1/3 lagi. Jadi hukuman terburuk itu bisa maksimal di berapa tahun? Bisa lebih dari 12 tambah 4 aja udah 16 tahun. Oh, bisa lebih dari 16 tahun itu hukuman semaksimalnya ya. Nah, kemudian ada pasal 18. Ini kemarin tidak masuk dalam pelaporan kami, tetapi pada akhirnya dikembangkan oleh Polda Metro Jaya dan kami mendorong ke arah situ, yaitu pasal 18. Ini terkait dengan pidana korporasi. Oke, jadi kalau boleh jelasin Mbak, maksudnya pidana korporasi itu apa sih? Jadi sebuah badan usaha yang bertanggung jawab berarti? Iya, jadi karena kegiatan ini dilakukan di dalam rentan waktu pelaksanaan rundown resmi ya, karantina oleh Miss Universe Indonesia. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, para kontestan ini kan harus mengikuti karantina. Karena mereka juga sudah menandatangani perjanjian ketika mereka lulus setelah dari Provincial Director naik ke nasional, mereka harus ikut karantina 2 minggu ya Teh ya? 2 minggu 14 hari. 2 minggu 14 hari. Jadi di dalam proses karantina itu harusnya adalah kewajiban pengusaha atau si perusahaan ini memberikan ruang aman bagi para kontestan. Jadi tidak boleh mereka lepas tanggung jawab, dan ini sudah dipikirkan oleh Undang-Undang TPKS gitu. Si perusahaan harus bertanggung jawab dan harus bisa diminta pertanggungjawaban pidana kalau terjadi hal seperti yang kita sampaikan ini gitu. Oke, berarti ini dalam arti korporasi ini siapa yang nantinya akan bertanggung jawab apabila perusahaan ini mendapat hukuman itu, siapa yang harus menanggung? Dari ownernya ya, sebagai orang yang bertanggung jawab secara yang utama ya, bertanggung jawab dalam perusahaan, yang kemudian perusahaannya sendiri. Jadi izinnya bisa dicabut, dia bisa dikenakan denda dan lain sebagainya gitu. Karena subjek hukum itu ada 2.
orang dan badan hukum. Orang dan badan gitu. hukum, Jadi ya. ketika orang dan badan hukum ini melanggar hukum, maka orang dan badan hukum ini dua-duanya bisa dihukum. Gitu. Oke, banyak pertanyaan yang masuk. Apakah Mbak Mel punya memegang bukti yang kuat? Ya. Karena kan orang pada bilang, oh jangan-jangan berkoar-koar doang karena sakit hati, Iya. katanya ya, Ada karena yang sakit bilang hati. gitu. Ada juga yang bilang mau nyari sensasi. Nah, sedangkan dari pihak Mbak Mel sendiri, Ya. apakah memegang sebuah bukti yang kuat untuk memberatkan para terlapor ini? Ya, jadi saya sangat yakin ya dari yang disampaikan oleh korban aja itu sudah adalah bukti yang kuat. Keterangan korban dalam pelecehan seksual itu adalah bukti yang kuat. Tanpa kita punya bukti yang lain itu udah kuat ya. Kalau korban sudah menyampaikan pernah terjadi pelecehan terhadap dirinya, bla 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 bla, itu sudah kuat. Tapi kami sudah punya lebih dari itu. Kami sudah punya foto juga, tangkapan gambar lah setidak-tidaknya terkait apa yang mereka lakukan dalam proses body checking gitu. Jadi kalau mereka bilang kami tidak foto kok, nggak foto badan kok, hanya tato kok, kita bisa bilang itu bohong. Bohong ya? Itu bohong. Berarti ada bukti nyata ya bahwa kita punya buktinya. Kejadian body checking itu difoto dan bukan hanya detail di area tato saja. Iya, bukan. Itu buktinya sangat kuat. Itu parah banget sih. Dan sudah dipegang sama kepolisian. Ya, sudah dipegang kepolisian, kita juga pegang gitu ya sebagai dokumen bahwa jangan sampai nanti narasinya berubah. Gitu. Karena kami sudah agak cium-cium aroma banyak yang mau buang badan, banyak yang mau ya udahlah, udah ada kali yang bisa dipersalahkan, sehingga sebenarnya ada pihak-pihak yang layak diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau mereka berpikir kita tidak memiliki bukti yang kuat, jangan-jangan cuma satu orang yang bisa atau kuat diminta pertanggungjawaban aja, padahal semuanya dalam perbuatan pidana itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Ya. Ini kayak pasal 6 aja nih ya. Aku mau bacain deh pasal 6. Nah, ini ada sedikit info nih soal pasal 6 katanya. Iya. Jadi kalau pelecehan seksual itu sebenarnya menjerat siapa aja sih gitu. Seberapa serius sih? Kan kalau saya lihat di media tiba-tiba mulai muncul kontestan-kontestan lain yang seolah-olah menormalisasi. Oh, saya mengetahui bahwa teman-teman yang lain mengalami gitu ya, saya turut prihatin, saya turut perhatian dan lain sebagainya, tetapi saya sendiri tidak merasa dilecehkan gitu. Nah, kami melihat ya itu ya silahkan aja lah, terserah aja, tetapi hal yang kami soroti adalah beberapa fakta mereka berbohong, dan ini kita akan dan sudah kita sampaikan kepada pihak penyidik bahwa ada keterangan-keterangan yang pertama, mereka mencoba menormalisasi kegiatan body checking ini. Yang kedua, yang mereka sampaikan itu juga banyak yang tidak benar. Ya, ada di salah satu pemenang dari MUID, mereka bilang, saya di ruangan sendiri kok. Ternyata saksinya ada klien saya sendiri, mereka di bilik bersama-sama dalam kondisi yang sama. Berarti itu memberi kesaksian bohong ya, Mbak? Nah, itulah yang kemarin saya sampaikan kepada pihak penyidik bahwa jangan mereka hanya percaya dari keterangan di proses pemeriksaan saksi-saksi ini gitu. Harus lebih kuat lagi. Nah, kenapa sampai saat ini belum ada penetapan tersangka? Kan ini yang menjadi pertanyaan ya. Kok masih belum sih Mbak, proses penetapan tersangkanya kapan? Pertama, bukti sudah diambil ya, dan sekarang lagi dilakukan labor forensik terkait dengan bukti. Jadi si penyelenggara yang tadi kita lihat dia yang melakukan body checking ini, HP-nya juga sudah diambil, dan mudah-mudahan di dalam labor forensik nanti akan terlihat gitu. Dia niatnya seperti apa gitu. Oh, berarti sudah Fotonya ada penyitaan bagaimana? Ya, udah ada penyitaan barang bukti dari terlapor ya. Ya, termasuk CCTV CCTV saya juga dengarnya juga begitu. Gitu. Jadi proses digital forensik itu nggak bisa bohong lagi nanti. Jadi kemarin misalnya para saksi ini bilang, oh iya saya saya ada di dekat body checking dilakukan. Saya ada di bilik. Tetapi saya nggak tahu tuh ada body checking, saya taunya evening gown misalnya, mereka ngomong gitu. Fitting doang taunya Iya, gitu. kita lihat ada nggak dia bisa membuktikan nggak kata-katanya bahwa dia di situ memang dalam rangka yang berbeda. Karena kita kan juga punya bukti. Bukti kita satu, kita punya saksi korban. Yang kedua, kita punya digital forensik gitu. Nah, orang-orang yang tadi kan netizen banyak lah, kalau mereka bohong gimana? Ini yang akan nanti dipertanyakan dan mereka pasti dapat konsekuensinya gitu.
Karena apa? Nih, aku bacain yang Nah, tadi ya, ini yang agak seru nih. agak Seru tertunda kita nih. jadi banyak diedukasi ya. Banyak tahu jadinya. Nih, pasal 6 Ya. dipidana karena pelecehan seksual fisik. Nah, itu diatur di dalam huruf C-nya. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, dan perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ya, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan, ya, dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, ya, dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta. Artinya kok di sini sudah terlihat bahwa orang-orang yang sebenarnya memiliki kewenangan dalam sebuah agenda, lalu dia tidak menjaga kewenangan itu sebagaimana mestinya, dia memanfaatkan kerentanan para peserta yang ada di sana, sehingga terjadilah perbuatan cabul. Kami mengartikan menyuruh orang membuka busana di hadapan orang lain yang beda lagi jenis kelaminnya, itu adalah perbuatan yang cabul. Secara secara kemanusiaan tentu mereka dilanggar dong haknya, gitu. Apakah ada concern, kan itu yang kemarin digali dalam proses penyidikan. Emang ada kesepakatan? Mungkin pihak sono bilang udah sepakat kok. Buktinya ya kan? apa? Buktinya apa? Kenyataannya tidak ada kesepakatan. Kalau memang mereka bilang ada kok kesepakatannya, oke, mana SOP-nya? Oke, mana prosedurnya? Nggak ada prosedur, berarti itu tidak ada concern. Ya berarti itu dilakukan secara serampangan. Oke, berarti acara ini tidak dilakukan secara proper oleh orang-orang yang profesional, gitu. Kemudian siapa yang bertanggung jawab ini kan digali lebih dalam lagi ya. Kejadiannya kan pada saat karantina, semestinya itu adalah agenda koreo. Tiba-tiba ini kan selain 3 orang yang tadi kita laporin muncul nama-nama lain nih, ya kan? Tiba-tiba yang semestinya koreo ada yang mengumumkan besok fitting. Ya. Siapa sosok ini, Mbak? Ini kalau saya tidak salah dari BOD-nya, Project Director, kalau saya tidak salah. Ini yang disampaikan oleh saksi-saksi dan tidak satu orang saksi yang menyampaikan bahwa Project Director ini ada di lokasi, gitu. Nah, sehingga akan menjadi pertanyaan daripada penyidik, apakah si Project Director ini memiliki kewenangan untuk membuat sebuah agenda jadi atau tidak jadi, di-reschedule atau tidak di-reschedule, atau agenda yang semestinya tidak ada menjadi ada, dan sebaliknya. Siapa dalangnya? Siapa orang yang memiliki kewenangan di situ, gitu. Nah, kalau dari yang kami pahami, yang memiliki kewenangan untuk memasukkan dan mengeluarkan agenda vendor kepada IO dan lain sebagainya, kami melihat itu adalah project director. Si project director ini. Nah, dialah yang nanti akan terus digali dan dikembangkan oleh penyidik, sehingga kami rasa tidak akan tertutup kemungkinan kepada 3 orang yang kami laporkan ini aja kok. Oke, jadi setelah pengembangan bisa jadi si project director ini juga terseret menjadi terlapor. Ya, tadi seperti yang pasal 6 tadi saya sampaikan, yang membiarkan. Dia membiarkan gitu ya. Ini udah sering banget ada pelajaran bahwa orang merasa kalau hanya berada di sebuah lokasi orang sedang dilakukan perbuatan pidana tapi nggak ngapa-ngapain, itu nggak apa-apa, itu salah banget. Salah ya. Itu salah banget. Boleh, ini kita ngeliatin aja nggak boleh. Nggak boleh Masih membiarkan ingat nggak ya. perkaraku yang sebelum ini? Iya. Baru aja putus ya, Baru yang putus, perkaranya Mario Dendi sama Shane Lucas. Orang tua Shane Lucas tidak terima sekali. Kenapa anaknya dihukum 5 tahun? Padahal dia cuma ngeliatin. Dia hanya ngelihat dan dia ngerekam. Dia hanya ngerekam, dia nggak ngapa-ngapain. Even dia tidak pernah nyentil David, gitu. Bahkan di akhir cerita sebelum, yang katanya sebelum setelah dilakukan penendangan, Davidnya sudah terkapar, dia sempat ngelerai, udah. Tapi di dalam pertanggungjawaban pidana nggak bisa dibenarkan orang yang hanya merekam tetapi ngerekamnya orang lagi dilakukan penganiayaan. Sama ketika misalnya nih project directornya adalah Koryo. Koryo project directornya nggak? Bukan, aku visual director. Ada tokohnya project director. Jangan salah ya.
Kalau ini kita dapatnya satu dari keterangan saksi yang menyebutkan nama ini. Saksi menyebutkan. Saksi korban ya, dan bukan 1-2 orang. Ada beberapa orang dan saya bisa pertanggungjawabkan lah itu. Nah, jadi ketika misalnya si N ini memiliki kewenangan ya, dia melihat bahwa terjadi sesuatu agenda yang di luar daripada yang semestinya. Yang dari pemahaman itu adalah melawan hukum gitu. Nah, sehingga dengan kewenangan yang dia miliki, dia sebenarnya bisa menghentikan. Kalau dia tidak menghentikan itu, maka seharusnya itu menjadi mens rea, niat jahat. Ada apa sebenarnya? Kenapa dibiarkan? Bahkan jangankan dia tidak usah terlibat, dia membiarkan aja itu terjadi, sementara dia punya kewenangan untuk itu, maka dia bisa dijerat pasal Undang-Undang TPKS. Berarti pengembangan selanjutnya ada kemungkinan besar ke arah sana ya Mbak ya? Ya, gitu. Oke, dari TSL ini kayaknya dari tadi udah gatal banget nih pengen nanya. Apa nih? Iya nih, jadi hampir tiap hari ada aja sih yang orang yang DM aku. Terus setiap aku ketemu sama orang pasti nanyainnya kasus ini gitu Mbak Mel. Nanyain sih, maksudnya Mbak Sally ini kasusnya udah nyampe di mana ya gitu kan. Mereka pada nggak sabar, maksudnya pengen cepet-cepet siapa sih tersangkanya gitu kan. Nah, dari aku sendiri sih alhamdulillah ya udah ke beberapa lembaga pemerintah ya kan. Kita juga udah berbicara ke beberapa kementerian ya, alhamdulillah sih disupport. Kemarin juga waktu kita audiensi dengan Ibu Bintang, Kementerian PPA, itu beliau sudah menyampaikan bahwa beliau support banget dan menyampaikan langsung kepada Kapolri dan juga Jaksa Agung. Itu kan sebuah apresiasi ya maksudnya. Terus di sini aku mau nanya nih Mbak Mel, kira-kira nih apalagi sih maksudnya nextnya yang akan dilakukan gitu. Tadi kan udah penyidikan, penyidikan olah TKP ya kan, BAP udah kan. Terus ke sekarang penyelidikan, lalu penyidikan. Nah, ini nih penyidikan. Ya, orang-orang nih masih belum pada tahu orang nih. Tuh suka rancu nih, lidik sama nyidik itu bedanya apa gitu. Lidik itu proses penyelidikan itu adalah mencari apakah di dalam body checking yang kita laporkan ini terdapat perbuatan pidana atau enggak. Dicari dulu, belum tentu ada perbuatan pidana loh dari yang kita laporkan misalnya. Nah, ketika dilakukan penyelidikan tadi, oh ternyata ada perbuatan pidananya. Naiklah prosesnya ke penyidikan. Itu tuh naik bedanya. Ke proses penyidikan artinya perbuatan pidananya sudah ada. Udah pasti. Sudah pasti. Hanya lagi dipastikan siapalah yang bertanggung jawab dan bisa dijadikan tersangka di dalam pertanggungjawaban pidana. Nah, persoalannya pandangan kami, saya juga selalu bertanya update ya kepada para penyidik. Si terlapor ini tidak ngaku. Itu dia bikin sehingga masalah. dalam proses menetapkan tersangka tentu pihak Polda berhati-hati. Sehingga sekarang dalam proses menunggu hasil digital forensik, karena kalau udah keluar hasil digital forensik udah nggak bisa ngelak lagi. Jadi mungkin di pandangan saya lagi ada bohong jamaah ya dalam proses itu, sehingga tidak bisa serta-merta proses kepolisian menetapkan tersangka gitu. Beda hal ketika kasus-kasus yang lain udah nggak bisa berkelit lagi, sudah terang sekali siapa tersangkanya, sudah sudah tertangkap tangan, sudah mengakui dan sudah ada videonya misalnya gitu. Mungkin ini karena ada oknum yang tidak mau mengakui, jadinya polisi harus perlu penyidikan lagi lebih dalam sehingga dibutuhkan digital forensik. Tetapi kami sebenarnya sudah yakin hasil digital forensik itu akan sama dengan yang kami sampaikan kepada penyidik ya. Tetapi mereka ya tentu masih berhati-hati. Ini yang kita terus setiap hari dorong, setiap kali kita selalu bertanya udah sampai di mana prosesnya. Gitu. Berarti sudah sesuai ya kan. Cuma ini netizen banyak yang pada ngasih bocoran gitu kan. Tapi ya netizen juga pintar ya. Netizen pada bilang gitu, kayaknya maling nggak mungkin ngaku deh katanya gitu. Soalnya kan gini Mbak Mel, banyak juga kasus-kasus yang kita baru denger nih, viral juga. Tiba-tiba besokannya udah langsung ada penetapan tersangka. Karena karena si pelakunya udah terang. Yang pertama mereka sudah ngaku, yang kemudian dari buktinya juga sudah terang. Siapa yang bisa diletakkan sebagai tersangka. Sementara di sini
belum digital yang bisa melihatkan ke siapa-siapa aja tersangkanya bisa diminta pertanggungjawaban itu mesti dilihat lagi lebih lanjut gitu karena belum ngaku gitu. Gimana ya caranya biar ngaku ya digital forensik itu ya? Digital forensik udah nggak bisa ngelak satu, tetapi polisi tentu juga punya batasan sejauh mana mereka akan menggali ini. Mereka juga punya keyakinan 2 alat bukti aja sudah bisa membuat seseorang ditetapkan sebagai tersangka gitu. Sementara kami kan sudah kasih bukti awal sebenarnya ya, video yang pada saat selesai dilakukan body checking kan ada riuh-riuh dari PD, lalu Koryo juga melihat proses mereka menghapus bahwa memang pengambilan foto tanpa busana itu ada gitu. Hanya sekarang dia ngelak bahwa tujuannya itu untuk bla 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 gitu ya, bukan tujuan untuk melakukan pelecehan gitu. Sehingga untuk memastikan benar nggak yang dia sampaikan, dia hanya begini hanya begitu ya, dibutuhkan kajian lebih jauh lagi melihat dari digital forensik. Tapi kalau kita ngelihat Mbak, gambaran besarnya nih kalau satu gerombolan ini semuanya berbohong, itu nanti apakah akan menambah berat hukuman mereka atau gimana? Iya, orang-orang yang merintangi penyidikan, berbelit-belit ya tentu dianggap perintangan penyidikan, obstruction of justice. Apalagi mereka menghilangkan barang bukti atau dia mengkaburkan kronologis, termasuk saksi-saksi yang tadinya ini tidak berkata sejujurnya. Itu pasti ada konsekuensi. Terutama malah seandainya saksi-saksi yang tadi itu ternyata mereka orang-orang yang ada di sekeliling di dalam bilik itu juga. Iya, itu kan sebenarnya dia menyaksikan dan membiarkan gitu ya. Apa urusannya misalnya orang yang ngurusin catwalk, orang yang ngurusin public speaking ada di ruangan body checking. Urusannya apa di situ gitu. Nah, tentu itu akan dipertanyakan dan bisa jadi ternyata kalau mereka tidak menyampaikan apa adanya, mereka dianggap melindungi pelaku dan mereka komplotan. Sehingga orang-orang ini bisa dianggap turut serta melakukan pelecehan seksual tadi. Gitu. Jadi selain si sosok project director ini yang dianggap punya tanggung jawab besar terhadap rundown acara juga, ada juga orang-orang lain yang di dalam bilik itu yang sebenarnya punya tanggung jawab juga untuk berkata jujur ya. Iya dong. Tapi kalau misalkan dia bohong, jadi bisa juga dianggap sebagai persekongkolan. Iya benar. Jadi dianggap turut serta jadinya gitu. Dan ini yang bahaya karena masyarakat nggak begitu paham bahwa orang-orang yang dikenakan pasal 55 turut serta melakukan perbuatan pidana itu hukumannya bisa sama loh dengan orang yang melakukan perbuatan pidana. Kebayang nggak waktu Mario Dendi melakukan penganiayaan sedemikian itu 12 tahun. Yang nggak ngapa-ngapain 5 tahun. Itu kan aduh itu menyesakan sih. Makanya saya bilang kalau ada orang yang diminta keterangannya sebagai saksi, sampaikanlah sejujur-jujurnya. Ya. Tidak usah membuat narasi-narasi baru karena narasi yang dibuat-buat pasti akan kebentur. Oke, ini ada satu lagi yang menarik dari pertanyaan dari netizen, Mbak. Kalau misalkan si para korban yang mengaku tidak merasa dilecehkan, sama-sama finalis yang merasakan experience-nya sama tapi tidak merasa dilecehkan. Dia mengeluarkan statement bahwa dia tidak merasa dilecehkan itu apakah akan memberatkan pengakuan korban? Maksudnya bisa seolah-olah si korban ini berbohong atau mengada-ngada, itu gimana? Nggak ada efek apapun. Tidak akan ada efek apapun ya. Jadi sebenarnya apa gunanya dia membuat statement di publik bahwa dia tidak merasa dilecehkan gitu, Mbak? Kalau Saya dari pikir Mbak hanya gimana? untuk narasi publik aja tujuannya. Narasi gitu. publik ya? Narasi publik aja, hanya untuk memecah perhatian publik bahwa publik dibuat berpikir oh ternyata bisa aja nih yang ngelaporin kemarin tuh enggak bener. Oh bisa aja nih yang ngelaporin kemarin tuh lebay gitu. Atau justru kalau saya lihat malah sebaliknya. Publik udah cerdas, netizen udah cerdas malah berpikir kok lu bisa sih merasa tahu ada hal pelecehan itu terjadi kepada sesama finalis. Anda tahu itu terjadi tapi malah bilang saya turut prihatin tapi saya tidak merasa dilecehkan. Itu sama kayak saya berada di lokasi gempa, tetangga saya mengalami, saya ikut prihatin, tapi alhamdulillah saya enggak sih. Itu gimana ya? Lu mau prihatin tapi sambil nginjek-nginjek orang. Itu enggak prihatin sama sekali. Tambah lagi keterangannya ada yang pakai bohong lagi. Wah saya sudah reach out korban yang mana? Korban gempa kali, gitu kan? Yang jelas korban kita tidak ada yang di reach out. Gitu. Jadi pokoknya intinya pengakuan mereka bahwa tidak merasa dilecehkan tidak akan berdampak apapun pada para korban ya? Tidak berdampak gitu. apapun. Jadi proses hukum tetap berlanjut. Iya, tapi kalau kita mungkin sedikit, kalau kita cermati banget ya
kata-kata yang mereka sampaikan tidak ada satupun dari mereka juga yang membantah adanya perbuatan body checking. Iya, karena ketika ditanya mereka menjawabnya akan membuka itu kepada pihak yang berwajib. Ya gitu ada kan? juga yang bilang memang terjadi, tetapi ya buat dia itu bukan pelecehan. Oke, ini kita jawabin pertanyaan kepo dulu ya. Ini ada pertanyaan nih. Gimana dukungan dari aparat dan publik terhadap kasus ini? Saya melihat dukungan dari publik luar biasa ya, karena ini kan ajang kecantikan yang semestinya menaikkan value sebagai perempuan. Iya. Ajang yang pamer kecantikan otak, kecantikan jiwa gitu ya, bukan hanya sebatas urusan kemolekan, selangkangan, kan nggak ada urusan ke situ gitu. Karena di dunia internasional pun sudah bergeser makna daripada sebuah kecantikan. Iya. Terbukti kok ternyata bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri itu luar biasa gitu. Atensi Supportnya publik, ya. atensi publik di luar negeri terkait dengan kejadian Miss Universe yang dilakukan oleh PT Capella Swastika Karya ini luar biasa. Mereka sangat-sangat mengecam juga gitu, karena ini merusak nama baik beauty pageant baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Orang sudah mulai berkembang kemampuan berpikir menilai kecantikan, ternyata ada satu penyelenggara yang masih di urusan tentang tato lah, mulus atau enggak lah, puting simetris atau enggak lah. Tuh udah ketinggalan zaman deh. Itu udah terlalu apa ya, too much ya mereka itu, dan itu mempermalukan kita semua sebenarnya gitu. Nah kalau aparat, saya melihat aparat juga cukup responsif ya. Dari kita menerima laporan 2 hari, kita laporan tanggal 7. Tanggal 9 sebagai pelapor kita sudah dipanggil. Iya. Lalu besoknya terus proses ini, tetapi memang ada satu hambatan bahwa pelapor kita atau korban-korban kan tidak semuanya di Jakarta. Oh, oke, catat tuh ya. Jadi bukannya lama ya Bukan prosesnya, lama. karena memang korban ini pun juga bukan di Jakarta semua. Jadi Ada di nyicil-nyicil Bali. datangnya Nyicil-nyicil. gitu. Nah, terakhir itu korban ada dimintain keterangan lagi tuh per kapan, Mbak? Senin kemarin. Baru Senin akhir kemarin, berarti tanggal berapa ya Senin? Tuh, 11. 11. Berarti 11 September. September baru dipanggil lagi karena mungkin punya kesibukan masing-masing. Iya, Jadi, karena yang pertama mereka tidak semuanya di Jakarta kok. Iya. Dan mereka harus ninggalin kerjaan. Oke. Mereka harus izin dulu sama orang tua. jadi dimintain semuanya dulu selesai baru bisa dilanjutkan prosesnya. Iya gitu, sehingga paralel dalam waktu dekat kita menanti digital forensik, lalu Oke. terkait dengan ada ahli nanti kan yang pasti akan melihat perkara ini, ada ahli TPKS dan ada juga ahli pidana gitu. Oke. Saya Satu yakin lagi, dalam satu waktu lagi. dekat ya. Satu lagi. Goalnya sendiri, ini buat dua orang ini ya, buat Tesalia sama Mbak Mel aku nanya. Dari Mbak Mel dulu, goalnya sendiri Mbak dari pelaporan kasus ini apa? Maunya Mbak Mel tuh gimana? Goal dari harapan dari Mbak Mel atas pelaporan ini? Kalau kita lihat tidak banyak ya dari korban pelecehan seksual. Saya sudah diskusi dengan Ibu Bintang, kita sudah diskusi juga dengan beberapa aktivis perempuan kok. Tidak banyak korban pelecehan seksual mau untuk menyampaikan apa yang mereka alami. Iya. Karena yang pertama mereka akan mendapatkan blaming yang luar biasa. Di luar traumanya mereka harus menghadapi blaming atau mereka disalah-salahkan. Iya. Udahlah korban lagi, jadi kayak korban 2 kali. Sehingga saya melihat teman-teman yang hari ini sudah berani untuk melaporkan ini, speak up bahkan, itu luar biasa. Saya berharap ini menjadi sebuah gerakan, benar-benar gerakan woman empowerment, woman support woman, bahwa perempuan itu benar-benar harus berani menyampaikan apa yang sebenarnya. Tidak hanya sebagai casing dalam sebuah acara, tagline aja hanya untuk mendapatkan suara, tetapi ini benar-benar jadi gerakan bahwa yang mereka rasakan mereka harus sampaikan, dan keadilan yang mereka dapat nanti ini bukan keadilan untuk mereka aja, tapi terhadap perempuan-perempuan lain yang sampai hari ini masih belum berani untuk menyampaikan apa yang mereka alami. Wow. Jujur aja kok, yang menghubungi saya di dalam di media sosial dan menyampaikan, Mbak aku udah 2 tahun diperlakukan gini tapi nggak berani speak up, itu banyak banget, dan ini tuh benar-benar menginspirasi mereka. Jadi yang saya harapkan adalah ada keadilan bagi mereka, penyelenggara yang nggak becus, singkirkan dari proses kontestasi seperti ini yang tidak memahami value sebagai perempuan ya. Mereka tidak boleh dikasih ruang gitu, sehingga ini akan memperbaiki ke depannya gitu. Porsi dan pandangan terhadap
intelektual itu benar-benar lebih dikedepankan daripada kecantikan fisik. Oke, Gitu sih, itu dari Mbak Mel. Kalau dari Teh Sally sendiri, Iya. ada goal apa yang, kan pasti orang semua pada bilang gini, mungkin Teh Sally sakit hati karena anaknya nggak menang, ya kan? Yang kedua mungkin apa namanya adalah masalah pribadi, kan banyak yang ngomong yang nyindir-nyindir seperti itu ya, gitu. Nah tapi kalau dari Teh Sally sendiri, goalnya Teh Sally melaporkan hal ini tuh apa? Iya, sebenarnya nggak ada ya yang namanya sakit hati karena perwakilan dari provincial director nggak menang, itu nggak masalah. Menang atau kalah kan di sebuah Ya, kontestasi biasa. iya pertandingan itu nggak masalah. Terus kalau sakit hati pribadi sebenarnya kan Koryo tahu, udah dari awal sebenarnya aku sudah merasa dirugikan ya kan, dikecewakan. Tapi kalau untuk aku pribadi aku juga is okay gitu, nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah ini karena bukan hanya menyangkut aku pribadi, tapi seluruh wanita gitu kan. Yang ikut. Iya, yang ikut ini. Dan aku sih harapannya goalsnya yang pertama, please stop, hentikan pelecehan seksual ini gitu loh. Udah cukup. Jangan dinormalisasi Jangan dinormalisasi, udah cukup kita aja nih. Ini sebuah pelajaran yang besar banget ya. Berharga banget untuk kita semua, biar kita tuh menjadi perhatian gitu loh buat kita. Itu aku minta tolong stop ya kan. Terus juga teman-teman semua ya kan, kalau di lingkungan sekitarnya melihat ada pelecehan seksual yang tadi Mbak Melisa sampaikan, jangan dibiarkan dong ya kan. Kita juga kalau kemarin diem-diem aja, kita namanya sama aja membiarkan. Jadi orang-orang akan terulang lagi. Betul, orang pada nanya kenapa sih Mbak Sally kok vokal banget sih gitu, yang paling semangat banget melaporkan kasus pelecehan seksual ini. Iya dong, karena saya nggak mau membiarkan ini terjadi. Apalagi saya punya 2 anak perempuan. Bisa jadi kalau saya membiarkan, one day kita nggak pernah tahu kejadian ke anak kita, sakit hati kan, itu gitu. Terus yang aku pengen ini sampaikan, mudah-mudahan ya harapan kita akan mendapatkan keadilan ya kan, ya maksudnya si pelaku tersangka itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena apa? Saya ini udah ini loh, effort banget nih ya kan, dari tenaga, pikiran, waktu ya kan, bukan cuma saya gitu, Koryo, Ko Eldon, para korban, Mbak Melisa, ini udah totalitas gitu, kita udah maksimal. Jadi saya harap doa dan supportnya dari masyarakat luas juga, pemerintahan juga, aparat, semoga kasus ini bisa segera selesai gitu loh Mbak Mel, mendapatkan keadilan. Itu sih. Itu ya harapan dari Mbak Mel dan Teh Sally ya. Mbak Mel mungkin ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Iya, kita kawal terus ya, ini jadi kayak tagline dalam penegakan hukum ya, bahwa dalam penegakan hukum hari ini itu ternyata netizen jadi penegak hukum juga, yang ikut ngawal ya, ketika proses dirasakan kok lambat ya, kok agak melenceng ya, kok begini kok begitu. Saya rasa kita semua bisa mengawal proses ini, jangan sampai seperti yang tadi Teh Sally sampaikan, tiba-tiba perbuatan kriminal orang ini sampai ke depan rumah kita, baru kita kayak aduh ternyata bener ya, ini itu masalah banget. Itu adalah perbuatan yang semestinya itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kalau terjadi atau kita melihat ini kejadian ya kita laporkan. Setidak-tidaknya saat ini aku berharap kita kawal prosesnya, kita tidak mau generasi ke depan terjadi lagi ya. Ada kewas-wasan ya Teh pasti dari orang tua, dari kontestan, kalau ke depan mereka mengikuti ajang kompetisi seperti ini, kira-kira benar nggak sih? Kira-kira masih terjadi yang seperti ini nggak sih? Kok tiba-tiba banyak banget yang bilang, body checking kan hal yang common. Ternyata enggak kok, yang common itu buat mereka-mereka aja. Enggak common kok, saya udah tanya juga, bukan hal yang common gitu. Berarti sudah disurvei juga bahwa body checking itu tidak common yang dilakukan seperti ini ya? Tidak sama sekali. Oke, berarti kita ngobrol-ngobrolnya udah cukup panjang, semoga udah cukup jelas ya, karena kan banyak banget nih yang nanya terus, gimana Koryo, gimana Mbak Mel, gimana Teh Sally, perkembangan kasus kok kesannya anyep katanya, kok diem-diem aja, nggak ada perkembangan. Sebenarnya perkembangan ada terus, jalan terus, cuman memang karena melibatkan banyak orang, dan jadi tidak prosesnya kooperatif dari pihak sana, kita melihat tidak kooperatif, artinya masih berbelit-belit ya. Jadi ini yang membuat prosesnya jadi lebih panjang. Tapi harapan kita semua, semoga kasus ini tetap segera mencapai jalan terang dan bisa segera diputuskan siapa tersangkanya dan juga diberikan
hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dia lakukan ya. Betul. Nah, satu lagi dari aku, semoga teman-teman juga tidak menyamaratakan bahwa dunia pageant tuh sama seperti ini semuanya, karena ini baru kali ini terjadi di dalam dunia pageant. Nah, untuk adik-adik yang nanti ke depannya mau ikut pageant lagi, kan masih akan ada nih ajang-ajang berikutnya di tahun ini dan tahun ke depannya. Semoga kalian jangan kapok dan jangan juga beranggapan bahwa hal seperti ini dinormalisasi di semua beauty pageant. Jadi ini cuman baru kali ini ya. Betul. Oke, itu harapan dari kita. Semoga kalian gak kapok dan jangan menganggap rendah atau menganggap remeh beauty pageant, karena itu adalah satu industri bisnis yang sangat bagus. Oke, thank you so much sudah datang ke tempat aku. Semoga ngobrol-ngobrol ini bisa menjadi apa ya, jalan membuka pikiran kalian tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita semua ya. Siap. Oke, thank you so much. Siap. Bye bye.